Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Hari itu panas, jalanan macet, dan emosi Bribtu Raden sudah di ambang batas. Ia tak tahu, pengendara motor gede yang hendak ia tegur bukan orang biasa, tapi seorang ajudan pasukan elit negara. Kejadian ini berubah jadi penelusuran yang viral, memalukan, dan penuh pelajaran berharga. Inilah kisah selengkapnya. Jakarta, pukul 13:15 siang. Terik matahari menyengat tanpa ampun. Asap knalpot mengepul di udara, bercampur debu jalanan dan aroma bensin terbakar. Di tengah kemacetan lampu merah persimpangan Selipi, sebuah mobil patroli polisi lalu lintas tipe SUV berwarna putih terparkir sedikit miring di sisi jalan. Di dalamnya duduk dua petugas, dengan pendingin udara menyala tapi tak sanggup meredam hawa gerah yang menjalar ke dalam kabin. Bribtu Raden Said Sukanto, usia 26 tahun, duduk di kursi kemudi. Tangannya memegang botol air mineral yang sudah kosong, wajahnya kusut, keringat mengalir dari pelipis. Seragamnya kusut, sebagian kancing terbuka, topi lalu lintas bertengger miring di dashboard. Tatapannya tajam, gelisah, penuh sisa amarah dari peristiwa pagi tadi. Pagi itu ia sudah 3 kali gagal menilang. Satu pengendara mencaci maki dan memvideokannya, viral entah kemana. Satunya lagi kabur, dan yang terakhir malah mengadu ke LSM karena merasa diperlakukan tidak adil. Ditambah satu adu mulut dengan sopir angkot yang menolak ditilang karena penumpang buru-buru. Semua itu menggerus kesabaran Raden. Rekan duduknya, Aibda Kamil, polisi senior berusia 43 tahun, tampak bersandar di kursi dengan mata terpejam. Ia hanya ingin tidur sebentar. Usia dan jam terbangnya telah membuatnya lebih tenang menghadapi kerasnya jalanan ibu kota. Raden menggerutu pelan. Dunia makin aneh. Salah kita disalahin. Benar kita, tetap disalahin. Mau sampai kapan begini? Kamil tak merespons. Ia hanya menghela nafas panjang. Tiba-tiba, suara raungan motor memecah lamunannya. Raden menoleh cepat. Dari kaca depan, terlihat sebuah motor gede melaju pelan, berhenti tepat di garis putih lampu merah. Motor itu tinggi, gagah, dan mengkilap. Knalpotnya bersih, plat nomornya resmi. Pengendaranya mengenakan jaket hitam dan helm full face dengan visor gelap. Raden menyipitkan mata. Lihat tuh Pak, dia motor gede lagi sok-sokan di depan. Kamil membuka mata sekilas, menoleh sebentar. Ya biarin, toh dia nggak melanggar apa-apa. Tapi bagi Raden, itu bukan soal pelanggaran. Itu soal rasa jengkel yang belum tuntas. Dan sosok pengendara motor gede itu, yang terlihat tenang dan percaya diri, seperti memancing emosinya lagi. Dasar orang kaya baru pasti banyak gaya. Gumamnya sambil menurunkan kaca jendela sepenuhnya. Suara bising jalanan langsung masuk ke dalam mobil. Tanpa aba-aba, Raden membungkuk dan berteriak, "Hei kamu, motor gede, minggir!" Suara itu keras dan kasar. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Beberapa pejalan kaki menghentikan langkahnya. Pengendara lain ikut menoleh. Motor gede itu tidak bereaksi. Pengendaranya hanya menoleh ke pelan, memandang ke arah Raden. Visor gelap menutupi wajahnya, tapi sorotnya terasa menusuk. Lalu ia kembali menghadap ke depan. Tak ada kata, tak ada gerakan tambahan. Raden merasa diremehkan. "Budek ya, saya bilang minggir sekarang." Kamil yang melihat dari jauh hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu anak muda ini sedang salah langkah besar. Tapi terlambat. Keadaan sudah terlanjur memanas. Langkah cepat Raden mendekat ke pengendara motor gede. Napasnya memburu, matanya tak berkedip. Galang, nama pengendara motor gede itu, tetap diam di atas motornya. Ia tak bergerak. Tapi di balik helm, wajahnya tetap tenang, seolah sudah hafal situasi seperti ini. Raden langsung meraih kunci motor dan mencabutnya dengan kasar. "Ini kuncinya saya sita. Anda harus ikut saya ke pos." Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa merekam diam-diam, lalu lintas mulai pedat. Galang turun dari motornya, tidak marah, tidak melawan.
Hanya mengangkat kedua tangannya sedikit, lalu berbicara pelan, nyaris tak didengar. "Boleh saya tahu pelanggaran saya apa?" Raden mengangkat dagu. "Bribtu Raden Said Sukanto. Kenapa?" Galang mengangguk lalu membuka ponselnya, memotret wajah Raden, motornya, plat nomor patroli. Semua dilakukan cepat, tanpa ekspresi. Raden malah tertawa mengejek. "Mau lapor ke siapa? TikTok? Instagram? Silakan. Banyak yang viral sekarang karena baper." Tapi Kamil kini berdiri di samping Raden, menariknya pelan. "Raden, ikut saya. Sekarang." "Kenapa sih, Pak?" "Karena kamu baru saja nyenggol orang yang bukan sembarangan." Kerumunan semakin ramai. Suhu Jakarta seolah bertambah 2 kali lipat. Bukan hanya karena matahari yang bersinar terik, tapi juga karena panas emosi yang menyelimuti pos jalanan Simpang Selipi siang itu. Warga berkumpul di trotoar, sebagian mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Sebagian lainnya hanya menonton diam-diam, menebak-nebak arah konflik yang tengah berlangsung. Bribtu Raden Said Sukanto berdiri tegak di samping motor gede berwarna hitam legam milik Galang. Wajahnya masih tegang, napasnya terengah, dan tangan kirinya masih mencengkram kunci motor yang baru saja ia cabut. Sorot matanya tajam, bukan karena keberanian, tapi karena amarah yang belum tuntas. Di kepalanya, ia merasa sedang menjalankan tugas, menegakkan disiplin. Tapi publik tak melihatnya demikian. Galang masih berdiri tenang. Ia kini melepas helmnya. Rambutnya cepak, rapi. Raut wajahnya tidak asing. Tampak seperti seseorang yang terbiasa menjalani hidup di bawah tekanan dan kedisiplinan militer. Wajahnya bersih, rahang tegas, dan tatapannya tidak menantang, tapi menghitung. Satu hal yang jelas dari sorot matanya, dia tahu apa yang dia lakukan. Aibda Kamil bergegas menghampiri keduanya, menyapu pandang ke sekitar. Ia tahu ini bisa jadi runyam, apalagi banyak warga sudah mulai meregam. "Rat," bisiknya tajam, "kita selesaikan ini di pos, jangan di sini." "Aku tahu, Pak. Tapi orang ini jelas-jelas..." "Diam," potong Kamil. Nada suaranya tegas. "Saya yang lebih lama di sini. Ikuti saya sekarang." Raden mendengus. Ia tahu tak bisa membantah Kamil saat suara itu muncul. Perlahan, dengan langkah masih berat, ia berjalan ke arah mobil patroli, diikuti Galang tanpa kata-kata. Bangunan kecil yang berada di sisi jalan itu sudah berdiri sejak era Orde Baru. Dindingnya usang, pendingin ruangannya nyaris tak terasa. Meja berantakan, kursi plastik berderit setiap kali digeser, dan kipas angin tua berdengung malas di sudut ruangan. Di sanalah ketiganya duduk. Raden di kursi tengah, Kamil di sisi kiri, dan Galang di seberang meja. Situasi jadi canggung. Galang menaruh helmnya perlahan di atas meja, lalu memandang langsung ke arah Raden. Tidak ada kata, tidak ada amarah. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa lebih mencekam. Raden yang tadi garang, kini menelan ludah pelan. Ia merasa seperti menantang seseorang yang terlalu tenang untuk ditakut-takuti. Aibda Kamil bergegas menghampiri keduanya, menyapu pandang ke sekitar. Ia tahu ini bisa jadi runyam, apalagi banyak warga sudah mulai merekam. "Rat," bisiknya tajam. "Kita selesaikan ini di pos, jangan di sini." "Aku tahu, Pak. Tapi orang ini jelas-jelas..." "Diam," potong Kamil. Nada suaranya tegas. "Saya yang lebih lama di sini. Ikuti saya sekarang." Raden mendengus. Ia tahu tak bisa membatah Kamil saat suara itu muncul. Perlahan, dengan langkah masih berat, ia berjalan ke arah mobil patroli, diikuti Galang tanpa kata-kata. Bangunan kecil yang berada di sisi jalan itu sudah berdiri sejak era Orde Baru. Dindingnya usang, pendingin ruangannya nyaris tak terasa. Meja berantakan, kursi plastik berderit setiap kali digeser, dan kipas angin tua berdengung malas di sudut ruangan. Di sanalah ketiganya duduk. Raden di kursi tengah, Kamil di sisi kiri, dan Galang di seberang meja. Situasi jadi canggung. Galang menaruh helmnya perlahan di atas meja, lalu memandang langsung ke arah Raden. Tidak ada kata, tidak ada amarah, tapi justru itu yang membuat suasana terasa lebih mencekam. Raden yang tadi garang, kini menelan ludah pelan.
Ia merasa seperti menantang seseorang yang terlalu tenang untuk ditakut-takuti. Aibda Kamil bergegas menghampiri keduanya, menyapu pandang ke sekitar. Ia tahu ini bisa jadi runyam, apalagi banyak warga sudah mulai merekam. Baik, Bapak. Mohon maaf atas kekacauan tadi. Rekan saya mungkin terlalu cepat bereaksi. Galang membalas dengan tenang, suaranya berat namun lembut. Saya tidak masalah diperiksa. Saya hanya ingin tahu pelanggaran apa yang saya lakukan, sehingga langsung diteriaki di jalan dan kunci motor saya dicabut seperti maling. Raden hendak membuka mulut, tapi Kamil mengangkat tangan. Baik, Bapak, mohon maaf atas kekacauan tadi. Rekan saya mungkin terlalu cepat bereaksi. Galang membalas dengan tenang, suaranya berat namun lembut. Saya tidak masalah diperiksa. Saya hanya ingin tahu pelanggaran apa yang saya lakukan, sehingga langsung diteriaki di jalan dan kunci motor saya dicabut seperti maling. Raden hendak membuka mulut, tapi Kamil mengangkat tangan. Kami akan klarifikasi, tapi sebelum itu, mohon maaf, Bapak, siapa? Saya rasa kita belum sempat mengenal. Galang menyelipkan tangan ke dalam jaketnya, mengeluarkan dompet kulit kecil, dan menyerahkan sebuah kartu identitas dinas. Kamil membacanya perlahan, lalu terdiam. Letda Galang Adiwijaya, Ajudan Komandan Batalion 1 Pas Pampres. Detik itu juga Kamil mematung, napasnya tersangkut. Tangan kirinya masih mencengkeram kunci motor yang baru saja ia cabut. Sorot matanya tajam, bukan karena keberanian, tapi karena amarah yang belum tuntas. Di kepalanya, ia merasa sedang menjalankan tugas, menegakkan disiplin. Tapi publik tak melihatnya demikian. Galang masih berdiri tenang. Ia kini melepas helmnya. Rambutnya cepak, rapi. Raut wajahnya tidak asing. Tampak seperti seseorang yang terbiasa menjalani hidup di bawah tekanan dan kedisiplinan militer. Wajahnya bersih, rahang tegas, dan tatapannya tidak menantang, tapi menghitung. Satu hal yang jelas dari sorot matanya, dia tahu apa yang dia lakukan. Aibda Kamil bergegas menghampiri keduanya, menyapu pandang ke sekitar. Ia tahu ini bisa jadi runyam, apalagi banyak warga sudah mulai merekam. Pak, saya minta maaf. Seharusnya kami tidak bertindak seperti tadi. Galang mengangguk, lalu menatap langsung ke arah Raden. Saya tahu tugas polisi berat, tapi saya juga tidak bisa menerima perlakuan seperti orang jalanan. Tadi saya tidak melanggar, saya berhenti sesuai marka, saya pakai helm resmi standar NATO, dan plat nomor saya sesuai peraturan. Lalu kenapa saya diteriaki dan kunci saya dicabut seperti maling? Raden hendak membuka mulut, tapi Kamil mengangkat tangan. Saya tidak akan menuntut, tapi saya harap ini jadi pelajaran. Karena tidak semua yang terlihat biasa di jalanan itu orang biasa. Ia berjalan keluar pos melangkah mantap dan men-starter motornya tanpa ekspresi. Motor itu meraung sebentar lalu melaju perlahan, meninggalkan pos dengan irama dentum knalpot yang terdengar mahal dan penuh wibawa. Malam menjelang, di langit Jakarta awan mulai menggantung gelabu. Pos Polisi Palmerah masih berdiri sunyi, meski riuh jalanan tak pernah berhenti. Di dalam ruang jaga yang sempit, Bribtu Raden Said duduk mematung di bangku plastik warna biru yang sudah mulai retak di ujungnya. Jam dinding menunjukkan pukul 18.20 menit. Tak ada suara selain dengung kipas tua dan sesekali suara motor dari luar. Aibda Kamil duduk di sisi berseberangan, menyalakan rokok kretek, menghisapnya dalam-dalam, dan menghembuskannya ke udara, seperti ingin menyingkirkan kekesalan yang mengendap di dadanya. Raden menatap kosong ke arah meja. Pikirannya kusut. Ia belum sepenuhnya mengerti bagaimana satu tindakan impulsif bisa menyeretnya sejauh ini ke dalam masalah. Ia hanya marah. Sejak pagi, semuanya terasa salah. 3 kali gagal menilang, 1 kali dipermalukan di depan umum. Dan kini, disentak realitas bahwa orang yang ia bentak dan perlakukan seperti pesakitan ternyata adalah Letda Galang Adiwijaya, Ajudan Komandan Pas Pampres. Ia tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa bicara. Harga dirinya, yang selama ini ia anggap sebagai dasar wibawa seorang polisi, seolah dihancurkan dalam sekejap oleh satu tatapan tenang dari pria berseragam militer itu. Kenapa dia nggak lawan aja tadi ya? Gumam Raden akhirnya. Kamil meliriknya. Maksud kamu? Ya,
Dia itu perwira, ajudan pas pampres pula. Kalau dia mau, dia bisa laporin aku saat itu juga, marah, bentak atau maki aku. Tapi dia malah diam, tenang, malah bikin aku yang kelihatan kayak bocah tantrum. Kamil mengangguk pelan, karena dia ngerti tanggung, Rat. Jalanan itu tempat ujian paling jujur buat kita. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri di sana, kamu bukan aparat, cuma orang pakai seragam doang. Raden mengernyit. Perkataan itu seperti tamparan yang lambat tapi menyakitkan. Lalu, aku harus ngapain sekarang? Pertama, kamu tunggu surat dari Propam, karena pasti akan ada. Kedua, kamu siap-siap di BAP. Dan ketiga, belajar. Raden menghela nafas panjang. Di sisi lain Jakarta, Letda Galang Adiwijaya melapor ke Komandan Batalion 1 di ruang kerjanya. Ruangan itu minimalis, dengan bendera merah putih dan lambang Garuda besar di dinding. Komandannya, Letkol Agus Prakoso, membaca laporan singkat dari tangan Galang, lalu menaruhnya di meja. Wajahnya tidak marah, tapi serius. Kenapa kamu nggak langsung ambil tindakan hukum tadi? Karena saya tahu, orang seperti itu tidak perlu dilawan. Cukup diberi cermin agar dia lihat sendiri siapa dirinya. Letkol Agus menatap bawahannya cukup lama, lalu mengangguk puas. Sikapmu benar, kita bukan prajurit reaktif. Kita pasukan pengawal simbol negara. Setiap gerak kita mencerminkan kedewasaan negara ini. Siap, Komandan. Masalah ini sudah saya sampaikan ke Kapolres, biar mereka yang tindak lanjuti. Kamu boleh tenang sekarang. Galang membungkuk, memberi hormat, lalu keluar ruangan. Di wajahnya tak tampak sedikit pun kesombongan. Baginya kejadian tadi bukan hal besar, tapi cukup untuk jadi pelajaran penting bagi siapapun yang menganggap seragam adalah alat menindas. Pagi belum sepenuhnya datang, tapi pos polisi Palmerah sudah ramai. Bribka Ayu, staf bagian administrasi Polsek, datang membawa map coklat besar berisi surat dari Propam. Kamil yang menerimanya, langsung membacanya pelan, lalu menyerahkannya ke Raden. Ini surat pemanggilan, kamu harus datang ke Mapolda besok jam 9, siapkan penjelasanmu. Raden membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya jelas tertulis, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Bribtu Raden Sahid Sukanto terkait intervensi tidak prosedural terhadap anggota TNI aktif. Ia menutup map itu perlahan, menatap kosong keluar jendela. Jalanan mulai macet, klakson mulai bersautan. Tapi di kepalanya, suara itu tak terdengar lagi. Kamil duduk di depannya. Kamu tahu, Rat, ini bukan akhir karir kamu. Tapi ini bisa jadi awal yang baru kalau kamu mau berubah. Raden mengangguk pelan. Saya cuma pengen dihormati, Pak. Pengen dianggap. Kamil menghela nafas panjang. Rasa ingin dihormati itu wajar. Tapi kamu harus tahu, kehormatan itu bukan dipaksa, tapi didapat. Dan kadang orang yang paling dihormati adalah yang paling sabar, paling diam tapi paling tajam ketika diperlukan. Seperti Galang tadi. Raden diam. Raden kembali bertugas, tapi kali ini ia lebih tenang. Ia tak lagi berteriak di jalan, tak langsung menunjuk atau memaki. Ia lebih banyak mengamati, mencatat dan berbicara dengan nada rendah. Bahkan Aibda Kamil pun memperhatikannya. Prat, kamu berubah ya? Sedikit, Pak. Kayaknya malu kemarin masih berbekas. Itu bukan malu, itu pelajaran. Kalau kamu tahan rasa malu itu, lama-lama bisa jadi pondasi. Tiba-tiba, sebuah motor gede melintas lagi di depan pos. Bukan Galang, tapi mirip. Raden menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Sekarang saya tahu, nggak semua yang kelihatan sok itu salah, dan nggak semua yang diam itu lemah. Bribtu Raden yang dulu memburu hormat dengan suara keras dan tindakan emosional, kini belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan soal siapa yang paling berani marah, tapi siapa yang paling bisa menahan diri ketika ia bisa melawan. Di jalanan Jakarta yang tak pernah tidur, seorang polisi muda mulai belajar menjadi aparat. Bukan hanya berseragam, tapi benar-benar bertugas untuk rakyat. Langit mendung menggantung di atas Mapolda Metro Jaya. Udara pagi terasa pengap, bukan karena hujan, tapi karena tekanan yang tak terlihat. Di lorong panjang lantai 2 gedung bidang Propam, langkah kaki Bribtu Raden Sahid Sukanto terdengar berat. Seragamnya rapi, rambut disisir, wajah dicukur bersih, tapi tak ada semangat dalam tatapannya. Di sebelahnya, Aibda Kamil berjalan pelan, tangan di saku celana. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menatap Raden dan memberi anggukan kecil, bukan untuk menyemangati, tapi mengingatkan, jaga sikap.
Sesampainya di ruang pemeriksaan internal, seorang perwira menengah menyambut. Ia memperkenalkan diri sebagai Kompol Rendra, penyidik Propam. "Silakan duduk, Bribtu Raden. Kita langsung mulai." Raden duduk, menegakkan tubuh, mencoba menunjukkan profesionalisme yang sisa. Ruang itu dingin. Meja besar kayu tua, 2 kamera kecil yang merekam dari 2 arah, dan di sudut ruangan ada seorang staf bagian dokumentasi yang sibuk mengetik. Di meja sudah tersedia berkas pemeriksaan dan salinan laporan resmi. Kompol Andra membuka map. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini?" Raden mengangguk pelan. "Terkait insiden dengan pengendara motor gede, Pak." "Baik, mari kita mulai dari awal." Dalam pemeriksaan itu, Kompol Rendra membuka tayangan video rekaman warga yang merekam saat Raden berteriak di lampu merah Simpang Selipi. Suara keras Raden jelas terdengar. "Hei kamu, motor gede, minggir! Budek ya, saya bilang minggir!" Suaranya bergema di ruangan. Raden tak bisa menahan wajahnya memerah. Video berikutnya memperlihatkan saat Raden mencabut kunci motor Galang, memaksa ikut ke pos, lalu bentakan kasar lainnya. Kompol Rendra menatapnya tajam. "Apakah saat itu kamu melihat pelanggaran lalu lintas yang nyata?" Raden terdiam. Ia ingin menjawab, tapi hatinya tahu itu hanya pembelaan kosong. "Tidak, Pak." Akhirnya ia jawab jujur. "Lalu kenapa kamu bertindak seperti itu?" Raden menunduk. Saya sedang emosi, Pak. Hari itu saya menghadapi banyak pelanggar yang menolak ditindak. Saya merasa diremehkan terus-menerus." Kompol Rendra mencatat. "Dan kamu pikir kamu bisa melampiaskan rasa itu kepada siapa saja yang terlihat berani di jalan?" Kata-kata itu menghantam tepat di dada Raden. Ia menggeleng. "Tidak, Pak. Saya salah. Dan saya siap menerima konsekuensi." Kompol Rendra menutup map, lalu berkata pelan, "Bagus kalau kamu sadar. Karena kamu berurusan dengan seorang ajudan komandan Pas Pampres, Letnan II Galang Adiwijaya, seorang perwira lulusan terbaik Akademi Militer 2017, yang kini menjabat sebagai ajudan komandan Batalion 1 Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres." Rekam jejaknya mengesankan. Pernah dikirim dalam misi diplomatik ke Lebanon, mengikuti pelatihan pasukan elit gabungan ASEAN, dan menjadi pengawal pribadi beberapa kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Tapi satu hal yang paling menonjol dari berkas itu adalah disiplin ekstrim, kemampuan mengendalikan diri di atas rata-rata, dan loyalitas tinggi pada prosedur hukum. Dengan kata lain, Galang bukan sekedar tentara, ia adalah wajah dari kekuatan militer profesional Indonesia di mata dunia. Sore itu setelah pemeriksaan, Raden keluar dari gedung Mapolda. Di tangannya ia membawa surat evaluasi perilaku. Ia tidak dipecat, tidak juga diturunkan pangkat, tapi ia diberi teguran tertulis dan disarankan mengikuti program pembinaan mental dan etik. Di kantin luar Mapolda, ia duduk bersama Aibda Kamil, masing-masing memegang segelas teh panas. Tak banyak bicara di antara mereka, hanya suara kendaraan di Jalan Sudirman yang lalu lalang sebagai latar. "Pak," Raden akhirnya membuka suara. "Kalau saya tidak emosi hari itu, mungkin saya nggak pernah tahu siapa Galang dan siapa saya sebenarnya." Kamil tersenyum samar. "Kadang kita butuh ditampar kenyataan buat lihat bayangan kita sendiri. Kamu dikasih kesempatan kedua, jangan disia-siakan." Beberapa hari kemudian, Raden kembali bertugas di persimpangan yang sama, Simpang Selipi. Tapi ada yang berbeda. Ia tak lagi menatap setiap pengendara dengan curiga. Tak ada lagi nada tinggi atau gerakan melempar peluit dengan kasar. Kini ia hanya berdiri tenang, mengatur lalu lintas, menyapa sopan, dan menegur pelanggar dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Beberapa rekan di pos mulai memperhatikan perubahan itu. Ra, lu kenapa jadi kalem sekarang?" celetuk Brigadir Wahyu. Raden hanya tersenyum kecil. "Lagi belajar nahan diri aja yuk. Capek marah-marah terus." Hari itu saat matahari mulai tenggelam, Raden melihat seorang pengendara motor gede berhenti di garis putih. Motor itu tinggi, hitam,
dan suara mesinnya berwibawa. Tapi Raden tak bereaksi. Ia hanya melihat sekilas, lalu kembali mengatur lalu lintas. Ia tahu, tidak semua orang di jalan adalah ancaman. Tidak semua pengendara motor gede perlu dibentak. Dan tidak semua diam itu berarti lemah. Karena sekarang, ia paham. Wibawa itu bukan soal suara keras, tapi soal kendali emosi. Dan Galang telah mengajarkan itu tanpa harus mengucapkan satu pun kata kasar. Pos polisi Palmerah kembali ramai. Kendaraan berseliweran tanpa henti. Suara klakson bersahut-sahutan seperti sudah jadi musik latar wajib di ibu kota. Di balik jendela kaca pos yang buram, Bribtu Raden Said Sukanto berdiri tegak mengenakan rompi lalu lintas berwarna kuning cerah. Hari itu panas, tapi wajahnya tampak lebih teduh dibanding hari-hari sebelumnya. Ia kini lebih tenang. Setiap pengendara yang ia hadapi diperlakukan dengan senyum. Tak ada lagi bentakan. Tak ada lagi ambisi menunjukkan kuasa. Aibda Kamil yang duduk di kursi panjang pos memperhatikannya dari dalam, sambil menyeruput kopi dari termos aluminium. Kayaknya bocah ini udah mulai ngerti makna seragam, gumam Kamil sambil membuka buku laporan harian. Tiba-tiba, telepon pos berdering. Bukan nada dering keras seperti biasa, tapi nada khusus. Dering langsung dari jalur internal Mabes Polri. Kamil yang mendengarnya langsung berdiri. Ia tahu, telepon itu tak sembarang berdering. Ia mengangkat gagang teleponnya dengan hati-hati. Pos Palmerah, Aibda Kamil bicara. Suara berat di ujung sana langsung menegaskan identitasnya. Saya Kolonel Ade Wijaya, Asisten Intelijen Pas Pampres. Saya ingin berbicara langsung dengan anggota yang terlibat dalam insiden penahanan tidak prosedural terhadap Letda Galang Ade Wijaya. Apakah Bribtu Raden ada di tempat? Jantung Kamil nyaris berhenti berdetak. Siap, Kolonel. Beliau ada di sini. Saya hubungkan sekarang. Kamil menutup mikrofon gagang telepon dengan telapak tangan dan memanggil pelan. Rat, telepon buat kamu. Dari Kolonel Ade, Pas Pampres. Raden yang semula berdiri santai di dekat pintu langsung menoleh. Sekujur tubuhnya menegang. Tapi ia tidak bertanya. Ia tahu betul siapa itu Kolonel Ade, salah satu pemimpin tertinggi di jajaran Pas Pampres. Dengan langkah pelan dan napas dikendalikan, ia menghampiri meja, mengangkat gagang telepon, suaranya gemetar. Bribtu Raden bicara, Kolonel. Bribtu, ujar suara di seberang. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Anda beruntung sekali Letda Galang tidak menuntut secara resmi. Banyak ajudan lain di posisinya akan langsung buat laporan tertulis dan menuntut pemecatan. Tapi Galang memilih diam, karena dia ingin memberi Anda pelajaran, bukan hukuman. Raden menelan ludah. Saya paham, Kolonel, dan saya sangat menyesal. Saya yakin kamu menyesal. Tapi lebih dari itu, saya ingin kamu tahu. Kami, TNI, menghargai polisi. Tapi kamu juga tahu membedakan mana petugas sejati dan mana yang hanya mengejar rasa hormat lewat suara keras. Kolonel Ade terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kamu pernah bertindak di luar kendali, tapi kamu masih muda, masih bisa dibentuk. Jangan sampai kamu pikir karena kamu lolos dari sanksi berat, kamu aman. Karena lain kali, jika kamu ulangi lagi dengan orang yang salah, mungkin kamu tak akan sekedar ditegur. Raden mengangguk pelan, meskipun tak terlihat di seberang. Saya mengerti, Kolonel. Terima kasih atas peringatannya. Telepon ditutup. Raden masih menggenggam gagang telepon itu selama beberapa detik. Tangannya dingin, matanya menatap kosong. Kamil hanya menghela napas panjang dari belakang meja. Berat ya? Tanya Kamil. Raden meletakkan gagang telepon dan duduk di kursi dengan suara berderik. Pak, itu bukan sekedar peringatan. Itu tamparan. Tamparan yang halus. Bayangkan kalau bukan Galang yang kamu hadapi hari itu. Kalau ajudan lain, bisa-bisa kamu diseret propam dengan tangan di borgol. Raden mengangguk pelan. Saya sadar, Pak. Dulu saya kira wibawa itu harus pakai suara keras. Sekarang saya paham. Kadang justru orang paling kalem yang paling ditakuti. Kamil tersenyum. Selamat datang di dunia nyata, Rat.
Di ruang makan markas Batalion 1 Pas Pampres, Letda Galang duduk bersama beberapa anggota senior. Mereka makan bersama dengan tenang sambil berbincang ringan soal agenda pengamanan tamu negara pekan depan. Tiba-tiba, seorang rekan satu angkatan, Kapten Rio, menepuk bahu Galang sambil berkata, kamu masih ingat polisi kemarin tuh? Yang bentak-bentak kamu? Galang menyuap nasi, menelan, lalu mengangguk. Iya, kenapa? Aku dengar kamu nggak tuntut dia. Kenapa? Galang menaruh sendok. Karena dia masih bisa diselamatkan. Kapten Rio terdiam. Kalau kita langsung jatuhkan semua orang yang salah, lalu siapa lagi yang akan belajar dari kesalahannya? Di kamar kosnya yang sempit di daerah Kemanggisan, Raden Suduk bersandar pada dinding, masih mengenakan seragam. Di meja kecil di Katrandeng, map surat teguran dari Propam masih tergeletak. Ia membuka buku catatan kecil, jurnal, yang baru ia tulis sejak seminggu terakhir. Di halaman baru, ia menuliskan, "Hari ini saya ditelepon seorang kolonel, tapi bukan untuk dihukum. Dia bicara layaknya seorang guru. Saya makluh dan bersyukur. Saya diselamatkan oleh orang yang seharusnya bisa menghancurkan saya. Saya tidak tahu kenapa Galang tidak menuntut saya, tapi saya tahu satu hal sekarang. Menjadi polisi bukan soal menghukum orang salah, tapi menuntun orang kembali ke arah benar. Bahkan kalau itu artinya menuntun diri sendiri duluan." Ia menutup buku itu pelan, lalu mematikan lampu. Gelap menyelimuti kamarnya, tapi hatinya terasa lebih terang dari sebelumnya. Telepon dari seorang kolonel mengubah arah hidup seorang polisi muda. Bukan karena ancaman, tapi karena kesempatan kedua yang diberikan dengan bijak. Dan dalam diamnya Letda Galang, dalam tegasnya Kolonel Ade, dan dalam tenangnya Aibda Kamil, Bribtu Raden belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan diukur dari siapa yang bisa menekan, tapi siapa yang bisa mengangkat. Gedung Polres Metro Jakarta Barat sudah mulai sibuk. Di antara lalu lintas berkas dan langkah-langkah tergesa staf administratif, terselip aura tegang yang berbeda pagi itu. Bribtu Raden Said Sukanto, berpakaian dinas lengkap dengan sepatu di semir mengilap, berdiri di depan ruang Kapolres dengan wajah serius. Pagi itu bukan rutinitas biasa. Ia dipanggil langsung oleh AKBP Dimas Hendra, Kapolres Metro Jakarta Barat. Tidak ada informasi detail, hanya panggilan langsung dari ajudan dan satu kalimat pendek. Kapolres ingin bicara empat mata. Raden menelan ludah, lalu mengetuk pintu. Suara dari dalam mempersilahkannya masuk. "Masuk, Raden." Ia membuka pintu pelan. Di dalam, ruangan luas bergaya kolonial modern itu berdiri tenang. Bau kayu manis dari pengharum ruangan beradu dengan aroma kopi hitam yang masih mengepul di meja kerja Kapolres. AKBP Dimas mengenakan kemeja dinas putih dan rompi taktis, menatap Raden dengan sorot mata tajam tapi tidak membentak. Ia menunjuk kursi di depannya. "Duduk." Raden patuh, punggung tegak, kaki menyatu, posisi sempurna seperti saat diklat dulu. "Kamu tahu kenapa saya panggil?" Raden mengangguk. "Terkait insiden dengan anggota Pas Pampres, Pak." Dimas mengangguk singkat. "Kamu sudah dapat teguran tertulis dari Propam, saya tahu. Dan saya sudah baca BAP lengkapnya. Kamu jujur dan kamu tidak membantah. Itu bagus. Tapi saya tidak panggil kamu hanya untuk bicara soal sanksi. Saya mau bicara tentang siapa kamu sebenarnya." Raden menoleh pelan, bingung, tapi diam. 2 tahun kamu berdinas. Kamu bukan polisi yang bodoh. Bahkan beberapa atasanmu bilang kamu cepat belajar. Tapi emosimu pendek, itu masalahnya. AKBP Dinas selalu berdiri, berjalan ke jendela besar di sisi ruangan. Ia membuka tirai, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang padat. "Kamu tahu apa bedanya polisi sama preman berseragam?" Raden menggeleng. Polisi menegakkan hukum dengan kepala dingin. Preman, dia pakai kekuasaan buat muasin egonya. Hari itu, kamu bertindak seperti preman, Rad. Dan yang kamu bentak bukan orang biasa, tapi prajurit khusus negara yang lebih disiplin dari kita. Raden menunduk. Dimas menoleh, tapi dia diam. Dia tidak balas. Itu menunjukkan siapa yang lebih kuat sebenarnya. Sunyi. Kapolres duduk kembali.
Saya bisa rekomendasikan mutasi kamu ke tempat terpencil. Saya juga bisa tarik pangkat kamu turun. Tapi saya nggak lakukan itu. Kamu tahu kenapa? Kenapa, Pak? Karena kamu belum tamat. Tapi kamu harus belajar. Dan bukan cuma dari laporan, tapi dari pengalaman langsung. AKBP Dimas membuka laci, mengeluarkan satu map. Mulai minggu depan, kamu saya tarik dari unit patroli Sleepy. Kamu akan ikut pelatihan etika pelayanan dan pengendalian emosi di Pusdiklat 3 minggu. Setelah itu kamu saya tempatkan di unit Lanpas Senayan. Di sana kamu akan kerja di bawah Kompol Rika, polisi perempuan yang terkenal keras tapi adil. Raden terdiam, antara lega dan gugup. Tapi ini yang terakhir, Raden. Kamu salah lagi, saya tidak akan pasang badan. Paham? Siap, Pak, saya paham. Dan terima kasih atas kesempatan keduanya. Raden berjalan turun dari lantai 2. Langkahnya ringan, meski isi pikirannya masih penuh pertanyaan. Ia tidak dijatuhkan, tidak dihukum keras, tapi juga tidak dipuji. Ia diberi kesempatan untuk ditebus, tapi di tempat baru. Sampai di halaman depan, ia melihat Aibda Kamil sudah menunggunya sambil duduk di atas sepeda motornya. Tangan memainkan korek gas. "Gimana?" tanya Kamil tanpa basa-basi. Raden menyenyum kecil. "Dipindah." "Kemana?" "Unit Senayan. Kompol Rika." "Wah, selamat ya. Kamu akan belajar langsung dari polisi paling disiplin di Jakarta Selatan." Raden tertawa lemas. Dengar-dengar, beliau suka marahin anak buah di depan umum? Kalau kamu salah, iya. Tapi marahnya pakai logika, bukan emosi. Kamu cocok, Rad. Kamu perlu itu. Senin berikutnya, Raden berdiri di halaman pos polisi Senayan. Bangunan modern dengan fasilitas lengkap, tapi personilnya terkenal paling sibuk dan paling diawasi. Dari sini, banyak pergerakan VIP, banyak event besar, dan arus lalu lintas padat setiap jam. Ia berdiri menunggu perintah di lapangan kecil. Tiba-tiba, keluar dari pintu kaca seorang perwira perempuan. Seragamnya rapi, rambut disanggul, wajahnya tegas tapi tidak galak. Ialah Kompol Rika Yuliana, perwira perempuan dengan reputasi gemilang dan nyaris tanpa celah. "Bribtu Raden?" tanyanya tajam. "Siap, saya. Mulai hari ini kamu di bawah komando saya. Saya sudah baca laporanmu. Saya tahu masalahmu, tapi saya nggak peduli siapa kamu sebelumnya. Di sini, kamu kerja sesuai prosedur atau keluar. Jelas?" "Jelas, Ibu." Rika menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu punya potensi, tapi hatimu kotor karena ambisi ingin dihormati. Saya akan bantu kamu bersihkan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja. Kita mulai sekarang." Langkah kaki Raden menyusuri trotoar Senayan. Kali ini bukan sebagai polisi pemarah yang mengejar hormat, tapi sebagai polisi yang sedang belajar ulang bagaimana melayani sebelum menegakkan. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun karirnya, Raden merasakan ia benar-benar mulai menjalankan tugas sebagai pelindung. Langit di atas kawasan Senayan tampak mendung, namun bukan hanya cuaca yang menggelayuti. Jalanan padat, kendaraan mengular tanpa jeda, dan pos polisi Senayan siaga penuh. Hari itu, event internasional besar sedang berlangsung di Jakarta Convention Center. Jalanan padat merayap dan kendaraan mengular tanpa jeda. Pos polisi Senayan siaga penuh. Hari itu, event internasional besar sedang berlangsung di Jakarta Convention Center, forum diplomatik dengan delegasi dari 20 negara. Bribtu Raden Said Sukanto yang baru seminggu bertugas di bawah Kompol Rika Yuliana, berdiri di titik pengaturan arus lalu lintas utama, Simpang Asia Afrika Gelora. Jalur itu vital. Bila macet, konvoi penting akan terganggu, dan jika itu terjadi, semua mata akan tertuju padanya. "Rat, jangan ambil jalur kanan buat parkir bus lagi. Arahkan semua kendaraan umum ke jalur kiri. Kita harus pastikan koridor protokol steril 2 arah." Instruksi dari Kompol Rika terdengar tajam lewat HT-nya. "Siap, Ibu," jawab Raden, langsung bergerak. Di seberangnya lalu lintas mulai menggila. Klakson bersahut, sopir bus melambaikan tangan protes, dan pemotor berusaha menerobos dari segala arah. Tapi Raden, berbeda dari dirinya sebulan lalu, tidak berteriak. Ia tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi atau melempar peluit dengan emosi.
Ia berdiri tenang, menatap langsung ke arah pengemudi, memberikan instruksi jelas lewat gerak tubuh dan isyarat tangan. Wajahnya basah oleh keringat, tapi ia tidak goyah. Pukul 16.38 WIB, HT-nya kembali berbunyi. Kali ini suara Kompol Rika terdengar lebih tegang. Perhatian semua unit. Informasi dari Pas Pampres, konvoi presiden dan rombongan diplomatik dimajukan 25 menit, akan melewati jalur utama Asia Afrika. Bersihkan seluruh koridor dalam 10 menit. Ulangi, 10 menit. Seluruh pos siaga, Raden langsung menoleh ke jalur utama. Kendaraan sudah pada total. Truk logistik, mobil pribadi, bahkan ambulans, semua terjebak. Waktu hanya 10 menit. Jika ia gagal mengatur jalur, maka iring-iringan VVIP akan terhenti. Dan itu bukan hanya kegagalan, tapi aib nasional. Bribtu Raden, suara Kompol Rika di HP-nya memotong kekalutan. Kamu paling dekat dengan simpang utama. Koordinasikan pembukaan jalur sekarang. Saya minta kamu pimpin di lapangan. Saya di titik JCC. Raden terdiam sejenak. Seumur hidupnya, ini pertama kali ia mendapat tanggung jawab sebesar ini. Semua kendaraan VVIP, termasuk Presiden RI, akan lewat titik yang ia jaga. Siap Ibu, jawabnya mantap. Ia tak sempat berpikir dua kali. Raden maju ke tengah simpang. Dengan satu isyarat tangan, ia meminta seluruh kendaraan berhenti. Beberapa sopir mulai protes keras. Pak, ini lampu hijau, saya telat antar barang. Maaf Pak, konvoi presiden akan lewat, mohon kerjasamanya. Biasanya Raden akan mengangkat suara, tapi kali ini ia memilih membungkuk sedikit, menatap mata pengemudi, dan menggunakan ketenangan. Beberapa pengendara akhirnya mengangguk, walau masih kesal. Satu-satu Raden mengatur. Petugas lain yang melihatnya mengikuti. Arus perlahan mulai steril. Ambulans dipindahkan ke jalur alternatif. Bus dialihkan ke belakang gedung. Pemotor diarahkan parkir sementara. Jam menunjukkan pukul 16.49 WIB. Jalur mulai bersih. Pukul 16.53 WIB, suara sirene dari kejauhan mulai terdengar. Motor patwal datang lebih dulu, diikuti mobil pengamanan berlapis, dan akhirnya mobil Presiden Republik Indonesia melintas. Di belakangnya delegasi dari Jepang, Australia, dan Uni Eropa mengikuti. Raden berdiri di sisi jalan, tubuh tegap, memberikan hormat sempurna saat rombongan lewat. Dari dalam mobil presiden, tak terlihat siapapun, tapi salah satu ajudan patwal yang mengenalnya dari pelatihan memberikan anggukan kecil padanya. Raden membalas dengan senyum tipis. Setelah konvoi lewat, hatinya berbunyi. Bribtu Raden, jalur steril, kerja bagus. Suara Kompol Rika terdengar. Raden menghela nafas, keringat membasahi punggungnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ia berguna. Bukan karena teriakannya didengar, tapi karena ketenangannya dihargai. Pukul 16.10 WIB, Kompol Rika masuk ke pos jaga. Wajahnya letih tapi puas. Ia menatap Raden yang masih berdiri di dekat papan kontrol lalu lintas. Rat, siap Ibu? Rika mendekat. Kamu tahu ya, saya minta 2 polisi siaga di simpang, tapi kamu yang paling menonjol. Bukan karena suara kamu paling keras, tapi karena kamu paling tenang di saat semua panik. Raden menunduk sedikit. Saya hanya lakukan yang Ibu perintahkan. Rika mengangguk. Dan kamu sudah lulus ujian pertama kamu. Kalau kamu terus begini, saya akan rekomendasikan kamu jadi instruktur pelatihan disiplin lalu lintas tahun depan. Raden menatap pelan. Saya tidak tahu harus bilang apa Ibu. Cukup jaga cara kerjamu, jangan ulangi kebodohan lalu. Di Jakarta, kita nggak bisa menang karena galak. Kita hanya bisa menang kalau warga percaya. Di warung kopi langganan dekat Palmerah, Raden bertemu lagi dengan Aibda Kamil. Seperti biasa, 2 gelas kopi hitam dan sepiring roti bakar menemani. Dengar-dengar kamu sukses urai lalu lintas pes konvoi presiden ya? Tanya Kamil sambil nyengir. Siapa yang ngasih tahu? Semua grup WhatsApp lantas bahas kamu bro. Raden tertawa kecil. Nggak nyangka bisa kayak gitu. Kamil menatapnya lalu berkata, dulu kamu pengen dihormati dengan teriak-teriak. Sekarang kamu dihormati tanpa harus bilang apa-apa. Hari itu Raden membuktikan bahwa kontrol diri di tengah tekanan adalah kekuatan utama seorang petugas. Ia tidak menaklukkan jalan dengan suara, tapi dengan ketegasan yang tenang,
ia menjadi penjaga jalur negara yang paling penting hari itu. Dan akhirnya, harga diri yang dulu ia kejar dengan kemarahan, kini datang sendiri dengan kerja yang tulus dan tenang. Cuaca cerah menyambut acara apel gabungan pengamanan Forum Internasional ASEAN Defense Summit yang digelar di lapangan Bhayangkara, Mabes Polri. Seragam mengkilap, langkah kaki serentak, dan wajah-wajah serius menghiasi barisan polisi dan TNI yang hadir sebagai perwakilan satuan pengamanan. Bribtu Raden Said Sukanto berdiri di barisan tengah, mengenakan pakaian dinas lengkap, rompi kuning stabilo, topi putih petugas lalu lintas, dan peluit tergantung di dadanya. Ini adalah acara besar. Dihadiri langsung oleh Wakapolri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat negara lain. Tapi ada satu hal yang membuat jantung Raden berdegup lebih kencang dari biasanya. Letnan II Galang Adiwijaya dijadwalkan hadir sebagai salah satu perwakilan kehormatan dari pasukan pengamanan presiden. Ini pertama kalinya mereka akan bertatap muka secara langsung dan resmi sejak insiden Simpang Slipi yang mengubah hidup Raden. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, apel dimulai. Barisan diam 1000 bahasa. Dari sisi kanan lapangan, rombongan perwira TNI datang. Di antaranya, Galang berdiri gagah dengan seragam loreng kehormatan dan lambang pas pampres di dadanya. Badannya tegak, tatapan lurus ke depan. Tapi saat melangkah, sekilas matanya menyapu ke barisan polisi dan berhenti tepat di Raden. Tatapan mereka bertemu. Raden menunduk sedikit, memberi anggukan hormat. Tak ada kata, tak ada senyum. Tapi dalam waktu 2 detik itu, ada gelombang pengakuan yang melintas. Saya mengerti sekarang. Galang tak mengangguk, tapi bola matanya melembut. Lalu ia kembali menatap ke depan. Pukul 10.30 WIB, apel selesai. Para peserta diperbolehkan istirahat sebelum pengarahan tertutup dimulai. Di sisi lapangan, Raden mengambil botol air mineral dari tenda logistik. Ia baru saja meneguk seteguk ketika suara itu terdengar dari belakangnya. Masih ingat saya? Suara itu tenang, jernih, tegas. Raden membalik badan. Di hadapannya berdiri Galang. Tangan di belakang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Tapi dalam waktu 2 detik itu, ada gelombang pengakuan yang melintas. Saya mengerti sekarang. Galang tak mengangguk, tapi bola matanya melembut. Lalu ia kembali menatap ke depan. Pukul 10.30, apel selesai. Para peserta diperbolehkan istirahat sebelum pengarahan tertutup dimulai. Di sisi lapangan, Raden mengambil botol air mineral dari tenda logistik. Ia baru saja meneguk seteguk ketika suara itu terdengar dari belakangnya. Masih ingat saya? Suara itu tenang, jernih, tegas. Raden membalik badan. Di hadapannya berdiri Galang. Tangan di belakang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Leta Galang. Raden berdiri tegak. Saya santai. Ini bukan pemeriksaan. Cuma obrolan ringan lah. Raden menarik nafas dalam. Saya sudah lama ingin minta maaf langsung, Pak. Kamu sudah melakukannya. Lewat sikap kamu. Saya dengar kamu jadi tulang punggung lalu lintas Senayan waktu pengamanan konvoi presiden minggu lalu. Raden terdiam, lalu mengangguk pelan. Saya cuma belajar dari kesalahan saya. Dari hari itu, dan dari sikap Bapak yang gak membalas. Galang melipat tangannya. Kamu tahu kenapa saya diam waktu itu? Tidak. Karena saya melihat potensi, ujar Galang, mata menatap tajam namun tenang. Kamu masih muda, emosional, tapi bukan jahat. Dan kadang orang seperti kamu cuma butuh satu pukulan kecil supaya dia bangun. Raden tertunduk. Pukulan itu keras, Pak. Tapi saya bersyukur. Galang tersenyum. Pukulan paling keras bukan yang kena tubuh, tapi yang kena harga diri. Tapi kalau kamu bisa bangkit, kamu akan lebih kuat. Di bawah rindangnya pohon beringin dekat lapangan, mereka berbincang sejenak. Bukan sebagai polisi dan tentara yang pernah berkonflik, tapi sebagai pelayan negara yang telah sama-sama belajar arti ketenangan. Bribtu Raden, ujar Galang menjelang pergi, kalau suatu hari kamu naik pangkat, ingat satu hal. Yang membuatmu besar bukan seragam atau pangkat, tapi caramu menghadapi orang yang lebih kecil. Raden tersenyum. Saya akan ingat, Pak.
Dan terima kasih, karena Bapak tidak balas dendam waktu itu. Galang hanya mengangguk. Saya percaya pada perbaikan. Negara ini butuh orang yang belajar, bukan orang yang sempurna sejak awal. Lalu ia melangkah pergi. Tapi kata-katanya tertinggal di dada Raden seperti prasasti. Pukul 16.30 WIB, Raden kembali berdinas di titik biasa, mengatur lalu lintas dengan peluit dan isyarat tangan. Di seberangnya, seorang bocah SD berdiri menunggu lampu merah berubah. Raden melihat, lalu melangkah mendekat. "Dek, ayo saya bantu nyebrang," ujarnya sambil tersenyum. Tangan kecil bocah itu menggenggam jari Raden. Pelan-pelan mereka menyusuri zebra cross. Beberapa pengendara melihat pemandangan itu dan memperlambat kendaraan mereka. Setelah sampai seberang, bocah itu menatapnya dan berkata, "Om polisinya baik ya." Raden hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lebih kuat daripada dulu mencabut kunci motor Galang dengan penuh amarah. Karena hari ini, wibawa itu tidak datang dari suara tinggi, tapi dari sikap yang rendah hati. Di tengah hiruk-pikuk kota, di jalanan yang penuh dengan emosi dan ego, ada satu kisah tentang seorang polisi muda yang belajar arti sebenarnya dari kewibawaan. Bukan lewat ancaman, bukan lewat kuasa, tapi lewat pengakuan akan kesalahan, keberanian untuk berubah, dan sikap tenang saat badai datang. Dan kisah ini berakhir bukan dengan hukuman, tapi dengan penghargaan dalam diam. Bribtu Raden Kani bukan hanya petugas lalu lintas, ia telah menjadi pelayan masyarakat, dan yang lebih penting, pelayan nuraninya sendiri.